Salam saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Saya rindu menyapa Anda semua dan mari bersama-sama kita nikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya dan sebelum kita menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami dan menolong kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah melaluinya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kuasa salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, "Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya." Saudara, masih percayakah Anda dengan cinta sejati? Bagi beberapa orang, cinta sejati adalah omong kosong. Mereka yang menganut hal ini bahkan ada suatu istilah yang mengatakan, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu mau menggambarkan bahwa cinta sejati adalah omong kosong. Terlebih di era seperti sekarang ini, saudaraku, di mana segala sesuatunya dinilai dengan materi, maka untuk mendapatkan sebuah cinta yang sungguh-sungguh tampaknya memang sangatlah sulit. Sebab memang gak cukup hanya modal cinta. Hidup perlu makan, hidup perlu dandan, hidup perlu bersenang-senang, dan semuanya itu bicara tentang uang. Masa hanya disuruh cinta doang? Hidup ini kan realistis. Ya saudaraku, memang ada begitu banyak alasan untuk menyatakan bahwa cinta tanpa uang adalah omong kosong. Namun demikian, masih ada sedikit orang yang percaya bahwa cinta sejati itu masih ada. Cinta ini tidak diukur oleh materi. Cinta ini bahkan rela berkorban. Cinta ini juga berbicara tentang kesetiaan, tidak mudah jatuh oleh berbagai-bagai godaan dan rayuan. Salah satu orang yang meyakini bahwa cinta sejati itu ada adalah Sumarni. Pada tahun 1949, Sumarni bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Muharram Kolopaking. Keduanya lalu jatuh cinta dan tidak lama setelah itu mereka bertunangan. Namun pada tahun 1951, Muharram Kolopaking ada panggilan studi ke Belanda dan mau tidak mau dia harus meninggalkan Sumarni sendirian. Dan karena jarak yang begitu jauh dan alat komunikasi yang masih sangat terbatas, maka mereka berdua tidak pernah lagi kontak. Sumarni tidak pernah tahu kabar tentang Muharram Kolopaking. Apa yang dilakukan kekasihnya di negeri Belanda? Yang ia dengar, negeri Belanda dilanda banjir hebat yang menewaskan banyak orang. Sumarni tidak pernah mendengar kabar apapun tentang Muharram Kolopaking. Janji studi yang hanya ditempuh 3 tahunan ternyata berjalan begitu lama dan tidak tahu lagi apakah Muharram Kolopaking sudah kembali ke Indonesia atau belum. Dan karena tidak ada kepastian dari Muharram Kolopaking, maka pihak keluarga Sumarni kemudian mencoba menjodohkan dia dengan pria lain. Namun Sumarni tetap berpegang pada pendiriannya dan yakin bahwa Muharram Kolopaking akan menepati janjinya kembali untuk menikahinya. Namun janji itu tinggal janji, waktu berjalan terus sampai berpuluh-puluh tahun. Namun tanpa diketahui oleh Sumarni, rupanya Muharram Kolopaking
juga berusaha untuk mencari kabar tentang wanita pujaannya itu, namun tidak kunjung menemukan kabar, sehingga mereka tidak dapat berjumpa seorang akan yang lain karena keadaan yang memang memaksa mereka. Namun setelah menunggu 27 tahun, tibalah sepucuk surat yang dikirim oleh Muharram Kolopaking pada tahun 1977. Isi surat itu sederhana saja. Apakah kamu masih seperti yang dulu? Dan setelah mereka mengalami berbagai cobaan dan penderitaan, akhirnya pada tanggal 9 Juni 1978, Sumarni dan Muharram Kolopaking melangsungkan pernikahan setelah mereka bertunangan selama 27 tahun. Saudaraku, kisah di atas menceritakan bagaimana cinta sejati itu masih ada. Penantian yang begitu panjang dan godaan yang terus bergelora dalam kehidupan kedua orang itu ternyata tidak menghalangi cinta mereka, kesetiaan mereka, dan bahkan kerelaan mereka untuk menunggu selama 27 tahun. Memang kisah cinta ini tergolong langka, sebab sangat jarang sekali ada orang yang begitu setia dengan pasangannya, bahkan sebelum mereka terikat pernikahan. Bagi beberapa orang, mungkin tindakan Sumarni itu dianggap bodoh karena melakukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi luar biasanya, penantian dia tidak pernah sia-sia. Kesetiaan yang ia tunjukkan kepada Muharram Kolopaking membuahkan hasil, sehingga mereka kemudian menikah dan bahagia. Tapi yang tidak kalah hebatnya adalah Muharram Kolopaking. Bagaimana ia juga dengan setia menanti kekasihnya itu, bahkan berusaha mencarinya, dan upayanya untuk mengejar cintanya itu ternyata tidak sia-sia. Kesetiaannya, penantiannya sekarang telah digenapi, dan ia menemukan kebahagiaan bersama wanita pujaannya. Saudaraku, firman Tuhan di atas berbicara tentang Allah yang kita miliki adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu melebihi kesetiaan Sumarni terhadap Muharram Kolopaking. Antara Sumarni dan Muharram Kolopaking, mereka setia karena mereka memang memiliki tujuan, yaitu cinta mereka. Mereka kemudian dipersatukan karena memang mereka posisinya masih single. Bagaimana bila salah satu di antara mereka mengingkari janji mereka? Masihkah mereka akan tetap mencintai pasangannya itu? Sementara kasihnya Allah tak terbatas oleh apapun. Kesetiaan Dia tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan ketika Anda dan saya tidak setia, Allah tetaplah setia. Ia sendiri yang mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, dan Ia juga akan menggenapinya. Artinya dengan kata lain, Ia memegang janji firman-Nya, dan firman-Nya itu akan digenapi di dalam diri Anda dan saya. Bahkan sekalipun Anda dan saya tidak setia, Ia tetaplah Allah yang setia. Ini adalah contoh dari cinta sejati, saudaraku. Cinta sejati tidak memandang siapa yang dicintai. Bahkan sekalipun ia melakukan tindakan-tindakan yang melukai, menyakiti, bahkan mengingkari cinta mereka. Seorang yang punya cinta sejati, ia akan melupakan semua itu dan tetap menunjukkan cintanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, saudaraku. Dan Ia telah menunjukkan cinta dan kesetiaannya itu melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sebentar lagi akan kita peringati dalam momen Natal yang kudus. Kedatangan Yesus ke tengah dunia mau menunjukkan betapa Ia sangat mengasihi manusia berdosa. Kedatangan Ia ke dunia juga untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Ribuan tahun yang lalu Ia telah berjanji untuk membawa keselamatan bagi orang-orang berdosa.
Dan sekarang janji itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bila kita punya Allah yang setia, dan karena kesetiaannya itu Ia rela lahir di tengah-tengah manusia yang penuh dengan dosa, bahkan Ia merendahkan diri begitu rupa, menjadi seorang hamba dan mati di atas kayu salib, hanya untuk menunjukkan cinta dan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Untuk semua itu, apa balasan kita? Apa respon kita? Bila untuk manusia yang mengasihi Anda dengan kasih yang tidak kekal, tapi Anda rela berkorban, bagaimana dengan Allah yang mengasihi Anda dengan kasih yang kekal? Kasih yang tidak mengukur siapa diri kita. Bahkan Ia tetap setia sekalipun Anda dan saya tidak setia. Tidakkah seharusnya kita lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi Dia, lebih lagi melayani Dia, lebih lagi mau berkorban untuk Dia? Dan melalui renungan ini, saudaraku, kita diingatkan bahwa ada satu pribadi yang setia terhadap saudara dan saya. Ia sangat mengasihi saudara dan saya, dan Ia saat ini datang ke dalam kehidupan saudara dan saya, dan mau tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita merespon kasih Allah dan kesetiaannya dengan hidup kudus di hadapan Allah, dan juga setia melakukan kebenaran firman-Nya, supaya dengan demikian kita layak disebut sebagai anak-anak Allah yang Maha Kudus, yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia. Sekalipun kami seringkali tidak setia, namun itu tidak pernah menggagalkan kesetiaan-Mu terhadap kami. Betapa kami seharusnya malu dan bersyukur serta setia kepadamu. Maka sekarang Tuhan, pimpinlah hidup kami, tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang juga setia kepadamu. Terlebih menyambut momen Natal ini, biarlah kami mengisi momen ini dengan semakin sungguh-sungguh introspeksi diri dan senantiasa mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami naikkan syukur, dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan membuat berhasil. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian.